Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Selamat datang di Instagram Live Madrasah Tuna di program Mindful Quran Series. Program ini untuk kita semua memperdalam Al-Quran supaya kita semakin dekat dengan Al-Quran, memeluk dan memahami kalam ilahi dengan lebih mindful dan lebih dalam lagi ya. Senang sekali bisa bertemu dengan teman-teman di sini. Salam kenal untuk semuanya. Hari ini kita akan belajar bersama dengan salah satu pengajar tafsir Quran dari Madrasah Tuna. Beliau ini adalah Ustadz Muslihin. Nah, sebelum kita mulai IG Live kita, saya akan sedikit mengenalkan tentang Ustadz Muslihin. Beliau merupakan salah satu orang yang memang mendalami kajian Al-Quran, menyelesaikan S1 dan S2 di bidang Al-Quran dan tafsir, dan juga Islamic Philosophy serta kajian-kajian Islam lainnya. Selain beliau ini memang backgroundnya pengkaji Al-Quran dan tafsir, beliau juga aktif mengajar di beberapa majelis taklim dan pondok pesantren. Nah, selama 1 jam ke depan, kita akan belajar bersama, mendalami dan mengkontemplasikan sebuah ayat yang sangat penting dari Al-Quran, yaitu surat Al-Baqarah ayat 155 bersama Ustadz Muslihin. Jangan lupa ya, teman-teman, kalau ada pertanyaan atau sharing, bisa ditulis di kolom komentar. Dan mari kita mulai IG Live ini dengan membaca Al-Fatihah bersama. بنية الدعاء والقبول الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Teman-teman, saya yakin masing-masing dari diri kita semua pasti pernah merasakan yang namanya kegagalan, ketidaknyamanan hidup, dan juga penderitaan. Bagi orang yang beriman, Al-Quran menyebut hal ini sebagai sesuatu yang sangat wajar, bahkan sebuah keharusan bagi kita yang mau mendekat dan menaikkan level kesadaran kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam surat Al-Baqarah ayat 155, Allah menyebut fenomena ini sebagai bentuk ujian dari Allah. Nah, apa saja sih ujian ini? Bagaimana kita menyikapi ujian ini? Dan apa rahasia di balik ujian ini? Mari kita dengarkan pemaparan dari Ustadz Muslihin. Ya, kepada Ustadz, saya persilahkan. Oke, terima kasih Mbak Novi atas waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Jadi senang banget dan bahagia banget ya bisa membarengi Mbak Novi ya untuk kita sama-sama mengkaji kalamullah ya, yaitu Al-Quran, dan Allah sendiri yang berfirman ya bahwa Al-Quran ini sebagai petunjuk, hudal linnas, sebagai petunjuk bagi manusia ya, jika ingin menjalani kehidupan yang baik. Baik itu dalam menjalani kehidupan dunia ini atau menjalani tentunya kehidupan di akhirat kelak. Jadi Al-Quran itu adalah kayak bisa dikatakan sebagai apa ya, panduan utama ya, panduan utama dan panduan yang paling hebat di antara semua panduan-panduan yang lain dari hasil penelitian dan lain sebagainya, dan selayaknya kita jadikan sebagai petunjuk. Nah, pada malam hari ini salah satu tema ya, atau salah satu ayat yang bakal kita coba renungi bersama, kita tadabburi bersama, yaitu surah Al-Baqarah ayat
155 ya. Ya. Ya, 155. Di mana kenapa kita mengambil tema ini? Karena di mana sekarang kita berada di era ya, atau masa kayak kita kayak selalu penuh dengan ujian dan cobaan gitu kan. Nah, melalui diskusi kita atau ngobrol santai aja lah pada ya, istilahnya ngobrol santai bersama Al-Quran aja ya. Ya. Pada malam hari ini atau mindful bersama Al-Quran atau mindful bersama Al-Quran atau mindful Al-Quran ya. Mindful Quran ya. Ya, mindful. Mindful Quran. Jadi kita ingin mencoba melihat Al-Quran, yaitu masalah ujian itu dari perspektif Al-Quran dengan paradigma atau perspektif yang berbeda gitu. Karena mungkin selama ini kita merasa bahwa rasa takut, kekurangan, dan lain sebagainya itu adalah the end of my life ya, kayak akhir dari kehidupan kita. Padahal ya Al-Quran itu melihat bahwa ujian, musibah, cobaan, dan lain sebagainya itu adalah awal daripada awal daripada kehidupan yang baik seperti itu. Nah, kita mulai dengan membacakan ayat yang akan kita bahas, yaitu surah Al-Baqarah ayat 155 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju' wa naqsin minal amwali wal anfusi was samarat wa basyirus sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, jadi di sini Allah Subhanahu wa taala ya, secara bahasa ya, ada lam itu taukid, kemudian ada nun juga, nun taukid, di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa atau berfirman, dan sungguh kami akan menguji kalian. Nah, sungguh kami akan menguji kalian. Dan nun pada lapas nablu itu maknanya kan lil muazzim nafsah, yaitu ungkapan seseorang untuk mengagungkan dirinya sendiri. Jadi Tuhan Allah Subhanahu wa taala pada saat hendak menguji kita, Allah Subhanahu wa taala menggunakan kata nablu, bukan wala abluwannakum, tapi wala nabluwannakum. Artinya Allah Subhanahu wa taala memuji dirinya, mengagungkan dirinya dengan menggunakan lapas nun, yaitu yang mengatakan kami. Jadi ujian ya bagi manusia itu adalah salah satu daripada bentuk keagungan Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah memberikan ujian kepada manusia. Nah, kemudian walanabluwannakum ini kalau misalnya kita lihat masdar ya, gerannya ibaratnya itu bala ya. Itu bala. Dan di Indonesia mungkin kita sering sebut dengan tolak bala gitu kan. Tolak bala. Tolak bala, kita ingin menolak bala, sering kita ucapkan tolak bala, padahal sebenarnya bala atau ujian itu adalah berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, mungkin ada yang berpendapat bahwa tolak bala itu artinya kita minta sama Allah supaya balanya nggak diturunkan gitu kan. Tapi pada saat yang sama Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa sungguh kami akan menguji kalian. Ya, sungguh kami akan menguji kalian, dan Allah mengatakan kami, we will, bukan kami pernah menguji kalian, tapi kami akan menguji kalian. Bisyai'in. Nah, kalau dalam perspektif bahasa Arab atau dalam gramatikal bahasa Arab ya, atau orang Arab kalau menyebutkan syai' itu sesuatu yang kecil. Sesuatu yang remeh. Ada syai'. Sesuatu itu kalau mengatakan bisyai' atau syai'un itu adalah bermakna sesuatu itu nggak ada apa-apanya. Jadi kami akan menguji kamu dengan satu yang kecil, atau ibaratnya ya kayak seujung kuku gitulah ya. Minal khauf. Nah, sesuatu yang kecil itu ada beberapa varian gitu kan. Macam-macam dari syai' itu ada beberapa varian. Yaitu pertama adalah khauf, ya, rasa takut ya. Kemudian walju', kemudian rasa lapar gitu kan. Wa naqsim minal amwal, kemudian kekurangan harta, yang biasanya berlimpah jadi kurang, yang biasanya makan enak jadi nggak enak, dalam tafsir yang lain. Wal anfusi, kekurangan atau kehilangan orang yang dicintai. Was samarat, kekurangan buah-buahan. Wa basyirus sabirin. Nah, kemudian yang menariknya ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kabar kepada kita yang melalui rasulnya tentunya,
yaitu melalui Al-Quran, itu bala tadi, ujian yang sedikit itu tadi, ya, yang kita hindari kan, ketakutan malah yang kita takuti kan, ada takut yang kita takuti, kemudian rasa lapar, kemudian kekurangan harta dan lain sebagainya itu ketika disandingkan dengan sabar, ya, disandingkan dengan sabar itu, maka yang didapatkan adalah kegembiraan. Jadi wabasyir sabirin. Jadi berikanlah kabar gembira kepada orang yang sabar terhadap ujian tadi. Jadi kan kalau orang kan mendapatkan sesuatu itu kan meraih sesuatu kan ada kegembiraan ya. Kalau misalnya Nabi itu kan al-Bashir, pembawa kabar gembira, atau busyrolana, atau kegembiraan bagi kita kalau misalnya akan hadirnya Rasulullah SAW. Berarti kan ini adalah fase yang sebenarnya manusia itu diberikan jalan oleh Allah, oleh Tuhan, untuk mencapai suatu kegembiraan tadi. Ya, tapi dengan syarat itu sabar. Nah, sabar. Nah, kemudian apa sih manfaat? Nah, apa sih manfaat daripada ujian-ujian tadi? Apakah hanya sekedar ujian-ujian matematika 2 tambah 2 sama dengan 4 gitu kan? Atau kayak ujian ngapalin bahasa Inggris atau vocabulary gitu kan? Atau ngapalin grammar, kemudian grammar itu seolah-olah kayak apa namanya, hafalan biasa, kemudian udah dapat nilai. Kan enggak, itu sebenarnya enggak, bukan itu poinnya. Tetapi ketika seseorang misalnya dia diuji kan, misalnya dia harus melewati ujian bahasa Inggris misalnya kan. Nah, pas dia melewati ujian bahasa Inggris ini kan dia harus paham grammarnya, vocabulary-nya, dan lain sebagainya. Ada yang menganggap bahwa itu adalah ujian itu berat banget, terus saya nggak mau nih ujian bahasa Inggris. Karena melihat perspektif ujian itu sebagai sesuatu yang berat, ya kan? Sesuatu yang berat, sesuatu yang menyiksa dirinya, saya nggak suka ini dan lain sebagainya. Tapi ada orang yang ridho dengan ujian tadi dan sabar dan mencoba memahami ujian tadi dan mengatakan pada dirinya sendiri bahwa oh ya udah, kalau saya misalnya belajar lebih rajin, saya dapat keuntungan bisa bahasa Inggris. Yang kedua, saya bisa dapat nilai yang bagus nanti. Akhirnya orang mempersiapkan diri untuk mendapatkan ujian tersebut. Gitu. Akhirnya yang dia dapatkan karena melihat ujian tersebut dari perspektif yang berbeda, maka dia jadi bisa bahasa Inggris. Dia juga nilainya juga bertambah gitu kan. Tapi kalau dilihat dari perspektif yang menyeramkan, misalnya bahasa Inggris itu berat bagi dia, akhirnya membuat dia gelisah, gampang dan lain sebagainya, dia nggak dapat apa-apa. Ujian tetap dia dilewati, penderitaan dia dapatkan, nilainya juga nggak bagus gitu. Nggak bagus ya, nggak bagus. Makanya sekarang kita akan bahas nih, apa sih makna dari khauf? Kenapa sih Tuhan itu meletakkan khauf? Allah Subhanahu wa taala itu meletakkan rasa takut pada diri kita gitu kan. Nah, yang pertama itu kan kalau dalam tafsir Imam Qushayri itu mengatakan bahwa ibtalahum bin ni'mah. Pertama sebelum khauf nih ya. Jadi Tuhan itu, Allah itu menguji manusia itu dengan kenikmatan. Jadi perspektif ujian Tuhan itu, ujian Allah itu juga harus kita lihat bukan hanya penderitaan tadi ya, bahwa sebenarnya kenikmatan hidup, kemudian ketenangan-ketenangan yang kita dapatkan itu juga adalah ujian juga. Ujian dari Allah Subhanahu wa taala juga. Di mana pada saat seseorang mendapat kenikmatan, diberikan yang harta yang berlimpah, apakah dengan harta itu dia akan mengingat Allah? Atau dia akan terlena dengan itu, kemudian nafsunya merasa terpuaskan, sehingga ketika orang yang mengikuti atau menuruti keserakahan hawa nafsu itu kan membuat dia terjatuh juga. Gitu. Jadi apakah dia bisa berjalan? Kalau misalnya ungkapan Imam Ali kan, dunia itu, kenikmatan dunia ini kan ibarat air ya. Ibarat air, dan hati kita ini adalah perahunya gitu kan. Betul sekali. Ya, perahunya. Jadi kalau misalnya air tersebut kita masukkan ke dalam perahu, kita penuhi, atau dunia itu kita masukkan dalam hati kita, maka kita akan tenggelam dan kita juga akan hancur dan kita tidak akan sampai pada tujuan kita, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Atau perahunya bocor, Ustaz. Juga belajar. Ya, atau perahunya bocor gitu. Jadi kan, akhirnya nggak ditambal. Iya, nggak ditambal gitu kan.
perahunya bocor nggak ditambal, atau ada yang sengaja masukin perahu gitu kan. Masukin air ke perahu, itu orang yang apa ya, ya bodoh sekali lah ibaratnya kan. Oke. Ya lanjut Nah, Ustaz. jadi ujian itu ya, ujian kehidupan yang indah, kehidupan yang penuh dengan kemewahan dan lain sebagainya, itu adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala juga. Bahkan bukan hanya pada tingkatan materi juga ya saja ya, tapi pada tingkatan ubudiyah juga, ketika orang misalnya dia mampu untuk beribadah dengan rajin ya. Kemudian ketika orang mampu bermuamalah dengan baik, pokoknya dia sedekahnya rajin gitu ya kan. Dan itu ujian juga sebenarnya. Oke. Itu kenikmatan juga. Jadi ada nikmat materi, ada nikmat batin juga kan, nikmat material dan spiritual juga. Nah, kalau misalnya kenikmatan-kenikmatan itu dia menganggap berasal dari dirinya sendiri, juga akan jatuh juga. Kalau misalnya kenikmatan-kenikmatan ibadah yang dia rasakan tidak dia sandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak dia anggap bahwa kenikmatan tersebut berasal dari Allah Subhanahu wa taala, maka jatuh juga. Iya, jadi nikmat, bisa ya. jadi sombong ya Ustadz ya. Iya, jadi bisa merasa jadi sombong, merasa yang paling iya, apa ya? merasa yang paling apa namanya, paling religius dan sebagainya. Itu juga adalah ujian juga. Apalagi dengan ibadahnya itu dia mengukur dirinya dengan orang lain. Jadi saya rajin, dia enggak. Dan seperti itulah ya. Jadi ya karena dunia ini, bahkan di dalam kitab tauhid ya, namanya Kitabus Sa'adah, itu disebutkan bahwa ya dunia ini darul bala, dunia ini rumah ujian. Jadi tidak ada orang yang lepas dari ujian. Mau kaya, miskin, mau rajin ibadah, mau enggak, semuanya pasti akan kena ujian. Jadi kalau kata Imam Mutawalli Sya'rawi itu, selama orang itu menyandang status kehidupan atau hidup di atas dunia ini, maka dia tidak akan pernah lepas dari ujian. Oke, berarti memang ujian itu sudah menjadi konsekuensi dari kehidupan, ya Ustadz ya. Kehidupan. Iya, yang harus kita terima. Harus terima, mau tidak mau. Ya. Ya ibaratnya begini ya, kayak ibarat ikan yang tertangkap jala kan. Oke. Tertangkap jala, dia mau gerak bagaimanapun, atau dia mau keluar dari manapun dari jala, yang nggak bisa. Sehingga sudah dia tertangkap jala, sudah dia tidak menerima keberadaannya ditangkap oleh jala tersebut, sehingga itu membuat dia menderita seperti itu. Jadi ya konsekuensi hidup itu adalah kena ujian. Dan tidak ada yang nggak ada yang lepas dari ujian, dan dunia ini bukan akhir. Jadi saya udah lulus ujian, habis itu nggak ada ujian lagi, nggak bisa. Jadi sepanjang wa ila rabbika farghab gitu. Ya. Jadi sepanjang kita hidup itu sudah jadi konsekuensi kita itu dikasih ujian oleh Allah. Mau kaya, mau miskin, mau gimana pun atribusi kita, pasti kita akan diuji sama Allah. Itu konsekuensi kehidupan. Ya, jadi itu kata Imam Mutawalli Sya'rawi, selama hidup itu kita tidak akan pernah lepas dari ujian. Karena hasil ujian itu bukan di dunia, tapi nanti di akhirat. Baru kita akan melihat hasil daripada ujian kita itu. Jadi dunia ini kan memang tempat ujian. Iya, Itu. betul. Ya. Nah, kemudian ujian itu ada juga yang bentuknya adalah beban ya, kekurangan dan lain sebagainya, atau mihnah, kekurangan ya kan, atau ujian yang berat. Tujuannya adalah untuk melihat nanti hamba ini apakah dia sabar apa enggak dengan ujian tersebut. Jadi beda-beda. Jadi semuanya dapat ujian. Kalau yang dapat kenikmatan dapat ujian, apakah dia bersyukur atau enggak. Bagi orang yang berat hidupnya, apakah dia sabar apa enggak. Dan sebenarnya ini kalau dalam makom atau manazil ya, makom tasawuf itu makom yang paling tinggi ya, syukur dan sabar. Ada yang mengatakan bahwa syukur itu lebih tinggi makomnya daripada sabar. Gitu kan. Kenapa? Ada juga yang mengatakan sabar itu lebih tinggi makomnya dari syukur. Karena kalau orang syukur itu kan karena dia mendapatkan kenikmatan itu kan membuat dia lalai kan, membuat dia lupa. Terlena ya. Tapi ada juga mengatakan sabar. Ya, ada yang sabar karena sabar itu nggak mudah.
Nah, itu ada pendapat lah, nanti kita bahas di di pembahasan lain ya, memahami Ya. makna syukur dan sabar. Ya. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala juga memuji manusia itu dengan rasa takut. Ya, rasa takut. Nah, rasa takut ini tujuannya apa? Imam Al-Qasyari menjelaskan bahwa tujuan takut ini adalah untuk mensucikan hati manusia. Nah, untuk mensucikan hati manusia. Jadi sebenarnya takut ini adalah satu jenis ujian, dan pada saat yang sama dia adalah cara Allah Subhanahu wa taala memanggil hambanya. Jadi kalau dalam hadis qudsi ya, itu disebutkan ya bahwa Allah Subhanahu wa taala itu pernah berfirman ya, "Ana kanzun makhfiyun." Saya ini adalah perbendaharaan yang tersembunyi. Ya, wa uhibbu an u'raf, dan saya suka untuk dikenali kan. Fa khalaqtul khalqa. Lalu aku ciptakan manusia, yang mana tujuannya diciptakan makhluk kita manusia ini adalah untuk mengenal Allah ya. yaitu Allah Subhanahu wa taala sendiri. Bahkan di dalam tafsir yang lain ketika ditafsirkannya satu ayat yang mengatakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, itu dia menafsirkan kata ya'budun itu liya'rifuni, mengenalku. Nah, jadi tujuan kita hidup di atas dunia ini adalah untuk mengenal Tuhan kan, mengenal Allah Subhanahu wa taala. Maka segala macam cara Allah Subhanahu wa taala memanggil hambanya. Dengan kenikmatan, dengan kesusahan, ya dengan ditaruhkan rasa takut gitu kan. Ya. Yang dijadikan ujian yang pada poinnya adalah ma'rifatullah, mengenal Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika orang kelabui rasa takut yang ada pada dirinya, kemudian dia merasa tidak ada tempat dia berlindung, maka rasa takut tersebut akan membantu dia untuk kembali kepada Allah. Yang dia mengatakan bahwa pasti ada Sang Pencipta yang Maha Kuasa, yang Maha Agung, yang Maha kuat. Ya, benar, yang tempat kita bergantung gitu kan. Karena kalau bergantung pada manusia kan lemah. Ya. Kalau manusia kan lemah ya kan, lemah menjaga rahasia, lemah bosan juga kalau dicurhatin terus, ya. Kesel juga kalau dimintain terus dan sebagainya. Maka khauf atau rasa takut ini sebenarnya adalah satu pemberian. Nah, takut ini kan banyak perspektif ya, takut ya. Ada takut itu terjadi karena orang itu khawatir dengan masa depan. Tidak mungkin orang itu takut pada sesuatu yang sudah terjadi. Pasti dia takut apa konsekuensi di masa yang akan datang. Pun kalau direlasikan misalnya kalau dia pernah melakukan satu dosa, maka dosa itu akan membuat dia takut dengan masa depan. Jadi ketakutan itu terjadi di masa depan. Ya kan? Kemudian takut ini bersumber dari mana ya? Kegelisahan. Kegelisahan ini bersumber dari mana ya? Dari ilusi kita ya, ilusi kita. Jadi khauf itu berasal dari waham ya, ketidakpastian yang akan terjadi pada sesuatu yang akan datang. Dan takut ini juga ya sesuatu yang adalah satu level yang harus dilewati oleh manusia. Kalau dalam tasawuf itu kan, kalau takut ini itu adalah yang dimaksud satu level itu adalah takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana ketakutan kepada Allah Subhanahu wa taala ini yang akan mengantarkan seseorang untuk bisa dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tercapai dia tuh kan. Tujuannya yaitu ma'rifatullah atau dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, takut ini juga terjadi pada suatu hal yang bersifat materi. Ya, jadi karena ketidakyakinan akan kekuasaan Allah, akan janji Allah Subhanahu wa taala, maka akan terjadi takut. Maka dalam Al-Qur'an juga digambarkan bahwa orang yang istiqomah dalam beriman kepada Allah Subhanahu wa taala itu la khaufun alaihim, tidak ada rasa takut. Dan juga tidak ada sedih ya Ustadz ya? Ya, tidak ada rasa sedih juga. Jadi dengan masa lalu dia sudah terima, dengan apa yang akan terjadi besok dia juga nggak takut. Ya, tapi satu sisi takut ini juga adalah satu makom juga. Kita disuruh untuk bertakut kepada Allah, takut kepada Allah, ya kan? Oke, ya. Wa khafuni, dan takutlah kepada aku, kata Allah, ya kan?
takutlah kepada aku, janganlah engkau takut pada mereka, gitu kan. Artinya bahwa rasa takut ini memiliki keberagaman yang luar biasa. Oke. Nah, rasa takut ini yang dimaksud di sini adalah takut di sini adalah sesuatu yang bisa membersihkan hati. Ya, tasfiyatun li sudurihim, yaitu penyuci. Rasa takut di sini yang dimaksud adalah bagaimana rasa takut itu bisa menyucikan hati mereka. Nah, artinya apa? Ketika seseorang khawatir pada sesuatu yang akan datang, itu kan sesuatu yang bisa bersifat waham ya. Sesuatu yang bersifat kotor lah ibaratnya kan. Berarti orang itu tidak percaya akan kekuasaan Allah. Biasa mau makan sarapan apa. Berarti dia tidak percaya dengan janji Allah bahwa Allah itu pasti akan mengasihi, sudah mengatur rezeki hambanya gitu kan. Nah, kenapa dikatakan tasfiyatul li sudurihim? Yaitu sebagai penyuci dari jiwa mereka, karena ketika dia takut kemudian dia menggantungkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hatinya akan menjadi suci. Nah, jadi orang itu kalau kata Ibnu Arabi ya dalam kitab Futuhat Makkiyah itu bahwa manusia itu tidak akan pernah bisa mensucikan dirinya dengan dirinya sendiri. Jadi diri kita ini udah kotor, diri kita penuh dengan dosa dan lain sebagainya. Maka nggak bisa kita mensucikan diri kita. Itu sama kayak membersihkan najis dengan air seni gitu kan. Gitu. Jadi nggak bisa membersihkan. Maka caranya adalah bersihkan dengan banyak-banyak mengingat Allah, mengucapkan subhanallah. Yaitu pengakuan kita bahwa Allah Maha Suci, Allah tempat bergantung, Allah yang Maha Kuat, Allah yang Maha segala-galanya. Nah, kemudian ujian selanjutnya itu adalah misalnya walju' ya, rasa lapar. Biasanya disebutkan bahwa rasa lapar ini Allah uji manusia ya pada saat bulan Ramadan. Jadi pada saat bulan Ramadan, pada saat berpuasa, manusia itu menguji manusia untuk tidak makan dari pagi sampai malam hari sampai dari terbitnya fajar sampai tenggelamnya matahari. Ya. Tapi Allah sendiri ketika menentukannya atau memberikan satu ketentuan ya kepada hambanya, tentu kan suatu pemahaman dan suatu tauhid yang luar biasa. Kita meyakini bahwa itu Allah hakim ya, maha bijaksana. Sebenarnya kita nggak perlu tafsirkan kemana-mana ya sebenarnya ya. Maksudnya kita nggak perlu menjelaskan lebih detail lagi. Ada pemahaman lebih sederhana. Kalau memang Tuhan, Allah Subhanahu wa taala, bagi orang yang sudah tinggi tingkatan tauhidnya ya, atau bagi orang yang sudah mengenal Allah Subhanahu wa taala, dia mengatakan ya kalau Allah memang akan memuji kita, pasti itu terbaik buat kita. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala melarang kamu makan ini, ketika Allah melarang kamu melakukan ini, itu dan sebagainya, nggak usah ditanya. Kenapa ya? Ya, tapi Ustaz, kita kan ini ya, maksudnya kan dikasih Allah akal gitu ya. Jadi kan kadang-kadang nih kita kan penasaran gitu. Jadi cari tahu gitu sebenarnya kenapa ya gitu loh. Jadi ada apa ya? Muncul pertanyaan dari pikiran atau dari rasional rasio kita gitu. Untuk kenapa ya Allah melarang ini? Kenapa Allah menguji ini? Allah gitu kan. Nah, itu gimana tuh Ustadz untuk menjawab, untuk memuaskan tadi pertanyaan-pertanyaan yang pikiran kita itu tanyakan, Ustadz, gimana? Iya, memang kan kadang-kadang kan pikiran kita liar kan. Kadang-kadang otak pragmatis kita kan suka muncul kan. Kadang-kadang kalau kita melakukan sesuatu kan berdasarkan satu benefit ya, apa sih keuntungan yang saya dapatkan? Betul. Pokoknya bukan apa, demi kebaikan saya dan sebagainya. Tetapi orang yang sudah melekat cinta Allah padanya udah nggak perlu nanya lagi. Kayak ibaratnya sang kekasih ya menyuruh sang kekasihnya untuk membelikan sesuatu meskipun hujan, meskipun dia sedang lagi flu dan sebagainya, dan dia udah tahu konsekuensinya dia akan sakit, tapi demi sang kekasih aku rela lah beliin nasi goreng malam-malam gitu kan, di malam yang dingin anget-anget biar sang kekasih bahagia. Gitu. Jadi ketika Tuhan mengatakan berarti Tuhan akan menguji kita dengan rasa takut, ini ujian, kemudian rasa lapar, kurang harta.
wah ini pengen yang sang kekasih, ini adalah takdir sang kekasih, yaitu yang Allah yang mencintaiku atau Allah yang aku cintai. Jadi aku rela gitu. Nah, itu yang disebut dengan nafsul mutmainnah, udah tenang aja jiwanya. Dia nggak gusar, ini ada apa nih? Ya karena tadi ya Tuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Karena dia sudah rela. Dia mutmainnah, dia tenang karena sudah rela. Udah ridho dengan apa yang udah Allah tentukan. Mardiyah juga, dan dia juga sudah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi antara sang kekasih ya, sang kekasih itu kita sebagai hamba dari Allah Subhanahu wa taala. Itu sudah saling ridho dengan ya Allah ridho dengan diri kita dan kita ridho dengan ketentuan Allah, maka akan lahirlah jiwa-jiwa yang tenang. Enggak gumam. Tapi memang manusia kan diberikan akal gitu kan. Ya. Itu bagian daripada diberikan akal, diberikan rasa gelisah, ragu dan lain sebagainya, mungkin hal yang wajar kita mempertanyakan. Tapi kita harapkan kan kita bisa naik ke level yang tadi, bahwa ya ketika Allah mengatakan kamu jangan lakukan ini, oke. Yang penting Allah melarang saya untuk jangan melakukan ini. Oke, berarti tidak baik bagiku. Ya kan? Terus Allah memerintahkan saya melakukan ini, oh berarti ini pasti yang terbaik bagiku. Ya. Allah, dan seperti itu kan. Jadi ya kalau kita lihat Al-Quran sendiri kan, ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan hambanya kan juga nggak maksa juga kan. Allah juga sayang sama kita, nggak kayak misalnya udah kamu pokoknya harus puasa. Mau musafir kayak mau apa, mau sakit kayak harus puasa, enggak kan? Betul, ya kan? Betul. Jadi ada bentuk kasih ya kan? sayang Allah ya. Ada bentuk kasih sayang Allah, misalnya iya. Kalau misalnya orang sholat ya kan, orang melakukan perjalanan, kemudian dia tidak bisa sholat pada waktu zuhur asar, udah dikosor aja. Kasih sayang Allah. Kalau misalnya orang berpuasa melakukan perjalanan, ya udah nggak usah puasa, batalkan aja puasanya. Kalau lagi sakit ya udah demi menjaga kesehatan kamu, udah kamu nggak usah puasa. Jadi Allah kasih keringanan. Kalau misalnya engkau sudah nggak mampu, jumpu, nggak bisa ini, ya udah. Yang penting semampumu deh. Ya. Nah, jadi Allah jaga gitu zahir dan batin kita. Kalau nggak mampu sakit misalnya berdiri sholat, ya udah duduk aja. Ya udah kalau duduk sakit banget nggak mampu, ya udah berbaring aja. Ya artinya yaitu yang perlu kita pahami. Jadi sebenarnya kesadaran kita tadi ya. Dalam memahami makna ujian itu adalah husnuzon kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya mungkin di antara kita ada yang hamba ya mungkin yang sikap kita, cara berpikir kita mungkin masih kanak-kanakan gitu ya. Kayak misalnya cara beragama kita tuh kayak kanak-kanakan tuh. Kayak pengen es krim, tapi lagi pilek, nangis gitu kan. Ya. Nah itu gimana tuh Ustadz? Bagaimana ketika menaikkan kesadaran kita gitu ya untuk menerima ujian Allah dari Allah, dan itu tadi dikatakan bahwa itu adalah bentuk cara Allah memberikan ujian kepada manusia, itu adalah bentuk panggilan dari Allah supaya hamba ini selalu mendekat, kita semua selalu mencari perlindungan itu hanya kepada Allah. Nah, tapi bagi kita, maksudnya saya sendiri nih, yang belum sadar, levelnya masih komplain gitu ketika melihat kok gini ya, kok gitu ya, kok aku diuji ini padahal kan aku sudah melakukan hal-hal baik seperti itu. Tapi kenapa Allah masih kasih ujian yang menurut saya itu gak bagus gitu. Nah itu gimana tuh untuk menaikkan kesadaran orang yang seperti itu untuk tadi bisa melihat bahwa ujian itu adalah cara kasih sayang Allah untuk mengembalikan hambanya kepada dia. Gitu. Itu gimana tuh caranya Ustadz? Menaikkan dari yang level tadi complaining melihat ujian, tapi menaikkan untuk menerima, legowo, dan dengan keterbukaan hati. Nah itu gimana tuh Ustadz? Nah untuk bisa naik level ibaratnya ya, dari yang tadi cara keberagamaan yang kanak-kanakan menjadi dewasa gitu kan, itu kan perlu latihan juga, dan satu hal yang wajar juga dan manusiawi juga ya, ketika kita misalnya kayak ujian baru pertama kali misalnya
kita masuk di sekolah yang apa? Di sekolah yang apa? Sekolah unggulan gitu kan. Kemudian kita ujian gimana ya itu hal yang wajar gitu kan. Nah, cuma yang kalau kita lakukan adalah kita berusaha belajar untuk apa namanya menghadapi misalnya rasa takut, rasa lapar dan lain sebagainya tadi dengan belajar menerima. Nah, menerima kan ar-rauhu wal farah fi ridha kan bahwa rasa roh itu rasa tenang, wal farah dan bahagia itu menerima sebenarnya. Jadi sebenarnya kalau orang itu pengen tenang itu sebenarnya sesederhana mungkin menerima. Menerima pertama, sesuatu yang sudah terjadi kan tidak bisa sesuatu yang sudah terjadi, ini nggak bisa kita ubah lagi gitu kan. Ini ini sudah aja terjadi nih. Nggak bisa, berarti kan harus nerima. Nerima kan? Sekarang misalnya kan, rugi misalnya kan, tiba-tiba ketipu kan, 100 juta. Nah, habis itu harus complaining gitu kan. Sebenarnya komplain itu bentuk kebodohan kita sebenarnya. Karena komplain itu tidak menyelesaikan masalah kita juga gitu. Ya, tapi ketika kita nerima, malah kita lagi menenangkan hati kita gitu kan. Menenangkan hati kita, menyehatkan diri kita. Oke lah, ini sudah terjadi. Mungkin apa maksud dari Allah Subhanahu wa taala? Tujuan yang penting nanti saya insya Allah akan berusaha coba bergantung dengan minta pertolongan kepada Allah, saya akan coba untuk menyelesaikan mudah-mudahan uang yang ketipu tadi sampai. Jadi itu yang disebut dengan dunia sebenarnya. Dengan dunia itu ujian tadi. Sesuatu yang sebenarnya tidak ada tapi kita pikirkan. Sesuatu yang sebenarnya nggak mungkin kita rubah. Nggak bisa kita ulang kembali gitu. Kayak lorong waktu itu nggak bisa. Kayak misalnya begini. Ada orang jatuh nih. Ya kan? Jatuh dari motor. Habis itu nggak bisa dia bilang, saya nggak mau jatuh dari motor tadi. Itu nggak bisa. Dan jadi ridha itu adalah sesuatu yang rasional banget, sesuatu yang sebenarnya kalau kita pikirkan dalam-dalam ya sesuatu sikap yang paling rasional yang harus kita lakukan, gitu. Jadi kayak kenapa kok begini? Ya udah terjadi. Sekarang saya complaining, udah nggak akan merubah semuanya. Tapi kalau misalnya saya hati tenang, kemudian percaya bahwa ada takdir Allah dan ketika Allah memberikan satu takdir kepada hambanya pasti ada maksud dan tujuan. Dan kan kita sering mungkin ya, tanpa kita sadari, ketika kita terkena sesuatu hal yang tidak menyenangkan di masa lalu kita syukuri di masa yang kini. Sering pernah nggak? Iya, benar. Kayaknya ini ya hikmah Allah ya. Dulu saya nggak kesini, saya nggak kuliah kesini ya. Kok saya dulu susah banget pengen kuliah kesini tapi ke sini. Oh ternyata saya akan bertemu dengan si ini. Oh ternyata, oh iya ya. Jadi ada sesuatu yang memang tidak akan bisa kita rubah dan memang harus kita terima gitu kan. Nah, itu yang disebut dengan takdir. Takdir itu adalah sesuatu yang sudah terjadi. Itu yang disebut dengan beriman pada qada dan qadar Allah. Kalau sudah terjadi, itu namanya takdir. Tapi kalau belum terjadi, itu kan masih rahasia Allah. Nggak bisa kita ketahui besok mau gimana. Itu nggak bisa. Itu belum takdir, belum terjadi, itu nggak perlu kita pikirkan. Makanya yang kita disuruh apa? Itu lakukan yang terbaik. Do your best. Lakukan yang terbaik. Adapun hasilnya nanti itu baru kalau udah terjadi baru dia jadi takdir. Oke. Berarti ada ikhtiar kita itu. Ya. Iya, ikhtiar itu ada. Iya. Ikhtiar, tapi hati tetap tawakal. Nah, hati itu yang kita tadi penyerahan tadi ya. Udah terserahkan pada Allah. Jadi nanti bagaimanapun hasilnya itu udah serahkan sama Allah. Nah, itulah cara kita menghadapi ujian tadi. Nah, kita mengatakan this is not the end of the world ya. Ini bukan akhir dari dunia itu kan. Ketika misalnya masalah sana sini. Nah, kalau kita tadi mindfulness sebenarnya kan, atau kita coba menyadari diri kita ya. Oke, sekarang saya di sini. Kalau misalnya dia datang akan begini-begini, udah saya akan terima. Oke, terserah dia gitu kan. Tapi pada saat yang sama saya juga akan mencoba bergerak, ikhtiar, karena ikhtiar itu wajib. Tetapi bergantung pada ikhtiar itu nggak boleh. Nah, maksudnya begini, ikhtiar itu kan sebagai bentuk upaya kita gitu kan. Tetapi kan yang menentukan mau A, B, C, D hasil itu kan itu Allah. Kita hanya melakukan kewajiban aja. Jadi sebenarnya itu adalah bentuk Allah meringankan beban kita sebenarnya. Udah kamu kerja aja udah, nggak usah mikirin hasil. Nanti hasil itu urusan saya, yang terbaik yang saya berikan sama kamu gitu kan.
Kan ada orang bisa kan, saya udah sholat duha, saya udah tahajud gitu kan, saya udah minta, saya udah sedekah gitu kan. Kemudian saya udah rajin kerja, tapi kok begini-begini aja gitu kan. Begini aja, apakah Allah tidak menjawab doa saya? Sebenarnya itu adalah tidak diberikannya apa yang dia inginkan, itu adalah sebenarnya adalah bentuk ijabah dari doanya dia. Karena seandainya dia mendapatkan sesuatu yang dia inginkan tadi, bisa jadi itu bisa menghancurkan dia gitu. Ya. Makanya kalau kita percaya ya Hakim, ya Allah itu maha bijaksana, yaudah kita terima aja. Dan Ya. itulah akan membuat hidup kita akan bahagia. Dan ya hidup Ya. dunia ini memang ada bahagia, ada enggaknya. Ya. Tadi udah apa namanya Ustadz singgung gitu ya bahwa segala bentuk ujian, mau ujian kenikmatan atau ujian berupa penderitaan, dengan tadi banyak bentuk ya, ujian kekurangan atau ketakutan kita yang apa namanya yang menyelimuti diri kita, kemudian juga tadi kekurangan harta ataupun kita itu dikenai sakit dalam diri kita, baik sakit fisik maupun sakit mental ya. Nah, kemudian juga itu semua adalah bentuk dari kasih sayang Allah untuk memanggil kita sebagai manusia untuk kembali kepadanya gitu. Nah, tadi ketika kita dikasih ujian, sikap yang paling rasional menurut Ustaz tadi sampaikan bahwa kita menerima ya. Yeah. Menerima dengan kelegaan hati dan apa namanya tadi Ustadz dengan ridho, betul. Jadi dengan keridhaan hati tanpa kita itu complaining ya, mengeluh dan sebagainya gitu. Nah Ustadz, kemudian di ayat itu kan wabasyir sabirin gitu kan, Allah bilang bahwa sampaikan kabar gembira kepada orang-orang yang sabar gitu. Nah, orang yang sabar ini seperti apa sih sebenarnya? Apakah sabar itu ya udah deh aku terima aja gitu dengan keterpaksaan atau dengan prasangka baik yang ditujukan kepada Allah bahwa semua ini tuh adalah bentuk kasih sayang Allah. Itu seperti apa sih Ustadz? Boleh dieksplor? Ya. Nah, jadi kalau sabar itu kan bisa bermakna juga habsun nafs ya. Jiwa itu ditahan dulu. Kalau nggak salah ya, nanti bisa dikoreksi. Ada kalau di sini mengatakan bahwa sabar itu adalah siapa? Yaitu yakni alladzina la i'tirada lahum ala takdirhi fima amdahu. Jadi sabar itu sebagai yang saya katakan tadi, bahwa orang yang tidak memberontak ya, terhadap apa yang sudah Allah takdirkan, terhadap sesuatu yang sudah terjadi. Nah, makanya tadi ridho itu adalah juga bagian daripada sabar. Oke. Karena kan kita kan sabar itu kan marah ya kan. Marah itu kan cara kita ngelawannya kan sabar tadi gitu kan. Nah, sebenarnya sabar itu bukan kayak nahan gitu kan, nahan kemudian oh ya udah enggak banyak ngomong gitu, kemudian guru enggak, sabar itu adalah memaafkan. Oke. Makanya sabar itu adalah orang yang hawa nafsunya itu mampu dikalahkan oleh akalnya. Jadi akalnya mengatakan bahwa kalau saya marah-marah sekarang nggak akan berubah keadaan. Ya kan? Kalau misalnya saya marah-marah terhadap keadaannya juga tidak akan berubah. Maka sabar itu adalah bentuk ekspresi daripada kita memahami realitas kenyataan yang sudah terjadi. Yang sudah terjadi, gimana coba? Kalau ibaratnya nasi sudah jadi bubur kan, ya nggak bisa juga dikembalikan jadi nasi. Mau marah segimanapun, mau kesal sebagaimanapun, nggak akan bisa merubah. Itu yang disebut dengan sabar. Sabar yang berarti memaafkan. Oh, udah terjadi ya. Kalau saya sekarang komplain, hati saya akan rusak, jiwa saya akan rusak, bahkan tubuh saya akan rusak, bisa jadi darah tinggi, nasinya juga nggak bakal berubah, buburnya juga nggak bisa akan berubah menjadi nasi. Iya. Tapi ada orang bilang, wah tapi kalau saya nggak marahin, nanti dia akan mengulangi lagi, ya kan? Ya. Dia akan mengulangi lagi, misalnya katanya kan marah. Oh bukan itu maksudnya. Kalau masalah pengulangan nanti apa enggak lagi itu bukan dari marahnya itu. Bukan marah itu tidak akan bisa merubah keadaan. Makanya yang dimaksud dengan sabar di sini adalah menerima
apa-apa yang sudah terjadi pada dirinya sendiri. Jadi ya sabar itu nggak komplain lah ibaratnya, memaafkan. Jadi orang yang sudah bisa apa ya, udah bisa mengontrol dirinya, nafsunya, itu orang sabar. Karena makanya sabar kan ada macam-macam kan, Ya. as-sabru ala ta'ah, sabar pada ketaatan. Jadi dia bisa kontrol tuh rasa malasnya, rasa jenuhnya dia bisa kontrol. Jadi sabar ini adalah kemampuan seseorang mendrive dirinya sendiri. Hmm. Mendrive dirinya sendiri untuk tetap tenang. Itu sabar. Ibarat apa namanya? Ketika dia berjalan di jalan yang penuh atau berlayar di lautan dengan penuh ombak dan sebagainya, dia berusaha untuk mengikuti arus, ya, atau mengikuti riaknya gelombang itu supaya dia tetap selamat seperti itu. Tapi bukan malah ngelawan kan, kalau ngelawan ombak kan perahu kalau nggak salah ya, melawan ombak itu kan dia malah tergerus kan, tenggelam. Betul. Ya, makanya sabar itu adalah dia drive dirinya sendiri ketika ada ini, yaudah dia mengalah. Dia mengalah dan tidak ada dendam. Tidak ada dendam. Kalau orang misalnya menyimpan kemarahan dalam dirinya sendiri, itu bukan sabar, makanya itu jadi penyakit kan. Betul. Iya, dia penyakit darah tinggi. Selama ini kan kayak kata sabar tuh kayak kita disuruh untuk menahan gitu ya Ustaz ya, mau nggak mau kita tahan gitu, dan kita tahan itu dengan tadi kegrundelan hati, kemarahan dan sebagainya kayak gitu kan. Nah ternyata bukan seperti itu ya Ustaz ya, sabar yang ada dalam Quran 155 Al-Baqarah ini. Oke. Iya bukan. Ya itu jadi apa ya, ibaratnya kan hujan itu kan ibarat tadi ya rasa takut, tapi itu kan ibarat padang tandus lah ya, tanah yang tandus gitu ya, tanah yang tandus itu. Jadi kayak, aduh berat banget nih gimana ya. Tapi di sini sang mufasir mengatakan bahwa wa bi afatis samarat yatadha'afu minallahi khalfahum. Jadi kalau misalnya buah-buahan atau tanah tandus itu kan biasanya kalau sudah dikeringkan itu makna kemarau loh. Jadi kalau tanah itu kan penting dikemaraukan tuh untuk menghancurkan apalah itu secara teori pertanian ya, supaya dia nanti subur setelahnya, gitu. Jadi hujan itu kita ini kan ibarat tadi kan, kita ini juga ada unsur nabatinya juga ya, nabati. Jadi kita juga perlu dikasih hujan-hujan tadi tuh untuk kuat lagi supaya kita subur lagi, gitu. Ya mungkin banyak orang ya yang berpengalaman mendapatkan ujian itu. Ketika dia bisa keluar dari hujan itu, dia merasa plong, tenang dan sebagainya karena dia harus berusaha kan, untuk ngedrive dirinya sendiri, sabar. Gimana nih ya caranya ya biar bisa selesai dari masalah ini dan sebagainya. Jadi ya seperti itu sih. Jadi ya jaga husnuzan sama Allah aja sih, dan kita sama-sama belajar lah. Nggak semudah teorinya ya. Betul. Semudah teorinya. Jadi tapi kita perlu teorinya supaya ada pegangan. Ya. Gitu. Ada sebagai pengingat kita. Itulah pentingnya kita diskusi nih supaya kita saling mengingatkan. Gitu. Nah, ini Ustadz. Tadi menarik sekali ya yang dibaca Ustadz. Lanjutannya 156 gitu. Jadi orang-orang yang sabar ketika mereka itu dikenai musibah itu sesuatu yang mengenai manusia ya, entah itu kejadiannya bisa dalam berbagai bentuk seperti itu, dan lebih cenderung musibah itu konotasinya ini Ustadz ya, sesuatu yang keburukan yang menimpa keburukan yang menimpa ya. Nah, mereka itu mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, itu seperti apa tuh Ustadz? Maksudnya bagaimana, apa korelasinya pernyataan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un dengan sikap orang-orang yang sabar melihat sebuah ujian? Ya, jadi as-sabirin itu kan begini, disifatkan ya. Orang-orang sabar itu siapa sih? Gitu kan. Di antaranya kan tadi orang yang tidak berontak gitu kan. Itu orang sabar itu adalah alladzina idza asabathum musibah, orang yang ketika ditimpa oleh musibah itu kan sesuatu yang membuat orang merasa tersiksa ya. Tersiksa lebarnya kan, membuat orang merasa kayak gak enak gitu kan. Gak enak, terganggu dan sebagainya gitu kan.
Nah, orang sabar itu adalah orang yang ketika dia ditimpai musibah, dia mengatakan, qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dia mengatakan bahwa sesungguhnya kita ini milik Allah dan kepadanya dia kembali. So, ini bukan akhir dari segalanya. Kita bisa ada kok perjalanan menuju Allah. Dan kita ini milik Allah. Ya Allah mau apain kita terserah. Allah yang mengetahui akan hambanya, mau dia apakan hambanya. Jadi, ya udah saya terima aja. Kalau memang ini sudah ketentuan Allah, ya udah saya terima aja. Karena kita memang milik Allah. Dan sepemiliklah yang lebih tahu tentang diri kita dari kita sendiri. Dan kita sudah miliknya dan ya kita akan kembali kepada Allah juga. Gitu kan? Kita akan kembali pada Allah. Akhirnya artinya apa? Bahwa ya ujian ini sementara, fana gitu kan. Enggak selamanya. Habis ini pasti akan datang sesuatu kebahagiaan lagi dan kebahagiaan yang abadi itu adalah ketika seorang hamba bisa kembali kepada Tuhannya, yaitu dengan ridho dan diridhoi oleh Tuhannya seperti itu. Jadi itu yang dimaksud dengan orang-orang yang sabar. Jadi dia musibah-musibah yang dia rasakan atau yang dia saksikan itu adalah dia menyaksikan ketika dia ditempai musibah dan dia menyaksikan musibah itu bahwa saya kan milik Allah. Ya Allah kasih saya ini, ya udah saya terima aja. Saya kan yang mengaturkan Allah ya kan? Kita kan udah diatur segala kehidupan kita sama Allah kan? Bahkan kita sesuatu yang kita pakai setiap hari yang gak pernah kita atur, nggak kita sadari Allah atur gitu, kayak napas kita. Kita gak pernah kan setel napas kita dari kecil. Nanti napas saya kayak begini ya. Nanti kamu ngelihatnya kayak begini. Jadi Allah udah atur gitu kan segala kehidupan kita tuh. Jadi udah kalau ada apapun yang terkena dalam diri kita, udah itu udah atas dasar aturan Allah. Nah, kayak tadi musibah ya kan, bahkan dalam sebuah riwayat dikatakan bahwa tidak Allah seseorang itu ditimpai musibah, terkena musibah, kecuali Allah angkat. Bahkan terkena duri pun Allah angkat dosanya gitu kan. Oh, berarti kalau terkena duri Allah angkat di dosa saya. Jadi orang yang sabar itu adalah orang yang selalu melihat sisi positif dari segala sesuatu. Jadi dia selalu melihat ada hikmah di balik sesuatu kejadian, apalagi sesuatu yang sudah terjadi. Bisa dia melihat hikmah, mungkin ini kesalahan saya di masa lalu, tapi kan udah terjadi, ya udah saya terima. Mungkin ini konsekuensi dari kesalahan saya di masa lalu. Ya, saya tidak bisa merubah masa lalu. Yang saya bisa lakukan adalah bisa memperbaiki masa depan saya. Seperti jadi ya sabar kan. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Bahwa pahala orang sabar itu kan nggak terhingga. Kebahagiaannya juga nggak terhingga. Dan orang paling sabar itu Nabi. Ya. Iya Ustadz. Nah, tadi menarik sekali bahwa kalau kita tadi termasuk orang-orang yang sabar gitu kan, kita menerima bahwa segala bentuk ujian itu ya datang dari Allah dan kita terima dengan lapang dada, dengan keridhaan hati kayak gitu. Nah, penerimaan itu apakah termasuk bisa dikatakan jadi fatalism nggak, Ustadz? Jadi kayak udah ini semuanya adalah dari Allah, jadi kita terima aja. Tapi akhirnya kita kayak sudah terserah Allah aja deh gitu. Toh ini semuanya dari Allah gitu. Itu akan terjebak sama fatalism gitu nggak, Ustadz? Nah, itulah yang harus kita pelajari. Jangan sampai terjebak ke fatalism makanya. Kan tadi saya bilang sabar itu ketika sesuatu sudah terjadi. Tetapi pada saat yang sama Allah juga dalam ayat lain mengatakan berfirman la tayasu min rahmatillah, jangan putus asa dari rahmat Allah. Orang mukmin itu kan yabtaguna fadlan minallah, mereka selalu mencari karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, sabar ini kan sebuah sikap pada sesuatu yang sudah terjadi. Itu kan sabar. Nah, ada juga namanya ikhtiar. Ikhtiar itu adalah sebuah proses kita merubah hidup kita untuk yang lebih baik dengan dilandasi dengan tawakal. Jadi fatalism itu lebih kepada nggak mau ngapa-ngapain. Udahlah saya begini, nggak mau gerak, itu salah itu. Salah. Sabar itu kan bukan pada sesuatu yang belum terjadi, tetapi pada sesuatu yang sudah terjadi. Dengan penerimaan, terus kita berusaha untuk ikhtiar mencari yang lebih baik. Misalnya begini, ibaratnya kan, ada orang punya toko gitu kan, tokonya kebakaran atau ya tokonya kebakaran. Ya dia harus sabar kan? Masa dia harus menerima ya? Fatalism, iya menerima yuk. Saya nggak bisa nih, nggak terima saya nih. Saya kebakar. Dia harus sabar dulu.
menghadapi satu kejadian yang tiba-tiba tadi gitu. Setelah itu dia bangkit. Bagaimana caranya supaya dia bangkit lagi, tokonya yang tadi kebakaran dia usaha lagi, dia bisa bangun lagi, dia bisa bisa jualan lagi. Nah, disambut dengan tawakal. Nah, tawakal itu bukan menyerahkan juga, udah saya tawakal sama Allah lah. Allah maksa makan apa enggak, terus dia tidur. Enggak, Islam enggak mengajarkan begitu. Tawakal itu pekerjaan hati. Pekerjaan hati, tetapi anggota tubuh kita ini diamanahkan untuk ikhtiar. Nah, kenapa kita diperintahkan tawakal tadi? Supaya kita nggak kecewa. Kita berkata sama Allah. Jadi kalau kita bergantung pada diri kita sendiri nih, yang terjadi apa coba? Kecewa. Oh, saya udah ikhtiar gini tawakal tapi saya nggak dapat. Tapi ketika dia menggantung, memulai bisnis atau memulai suatu proyek dan sebagainya, bergantung pada Allah, ketika dia mendapatkan suatu hal yang dia tidak inginkan atau sesuatu yang terjadi di masa akan datang tidak sesuai yang dia harapkan, dia berkata, oh ini kan mungkin kehendak Allah, saya udah ikhtiar semaksimal mungkin, tapi saya akan coba berikhtiar semaksimal mungkin. Mungkin Allah untuk saat ini Allah belum mengizinkan, mungkin Allah akan kasih di lain waktu. Jadi itu hikmahnya. Jadi orang nggak akan pernah kecewa terhadap kejadian yang sudah terjadi, dan ya itulah. Menarik sekali. Seperti itu. Ya, jadi memang sabar ini bukan berarti kita itu kemudian udah menerima dan kita nggak perlu ngapa-ngapain ya Ustadz ya. Jadi kayak kita udah menerima itu. Tapi di situ ada juga keaktifan kita untuk ikhtiar setelah bagaimana kita itu setelah terkena musibah atau terkena kejadian-kejadian yang tidak mengenakan buat kita, ya memang langkah pertama yang kita bisa lakukan sebagai manusia adalah bersabar tadi ya, bahwa mengingat segala sesuatu yang terjadi kepada kita itu adalah sejatinya itu dari Allah, semua adalah milik Allah, sehingga ya terus ya, sehingga kita jadi manusia yang tidak terjebak pada tadi situasi yang terus mengeluh gitu kan, dan kemudian terjebak pada fatalism yang kita itu ya udah deh ini kan semuanya dari Tuhan udah kayak gitu. Jadi nggak perlu ada usaha-usaha yang kita lakukan setelah itu gitu. Ya, jadi begitulah. Jadi ya tadi ya balancing itu penting ya dalam kehidupan ini kan. Wassama'a rafa'aha wa wada'al mizan. Jadi Tuhan itu kan meletakkan namanya timbangan, ada namanya mizan ya, harus balance itu. Jadi kita nyari dunia juga ya, kita break dengan tadi sholat gitu kan. Kita makan setahun itu 11 bulan penuh full gitu, udah kita break dulu. Tadi tadi kan kami uji kamu dengan supaya jadi kesehatan kamu juga tadi tangkiyatlah abdan, untuk membersihkan badan kita gitu kan dari penyakit-penyakit selama ini gitu kan. Dan semuanya sebenarnya ya ujian itu sebenarnya adalah Allah ingin mengangkat derajat kita. Dan mungkin di antara kita ada yang lulus, ada yang enggak, tapi kan ada remedial kan. Saya enggak lulus nih. Ngulang lagi atau misalnya saya belajar enggak marah nih gitu kan, atau sabar. Oh, besoknya enggak bisa, enggak kuat ya. Saya coba lagi. Akhirnya orang istighfar, astagfirullahaladzim. Jadi ya begitulah kehidupan ini ya, kita jatuh bangun ya, ibaratnya jatuh bangun dalam perjalanan kita menuju Allah itu. Jadi ya ilmunya itu gitu. Ya, kadang kita sabar, kadang kita enggak, kadang ya sepertilah dinamika kehidupan juga. Ya, satu hal yang maklum. Di sini banyak sekali teman-teman yang bergabung, Ustadz. Ada Mas Angsauri, ada Mas Adam Rubani, dan juga Mbak Den Ayu. Halo Mbak Den Ayu. Ya. Jadi teman-teman, tadi penjelasan Ustadz Muslihin luar biasa sekali tentang bagaimana ujian yang diberikan Allah kepada kita sebagai bentuk rasa kasih sayang Allah untuk memanggil kita untuk kembali kepadanya, sehingga sikap yang terbaik yang bisa kita praktekkan atau kita lakukan adalah menerima dengan sabar ya tadi ya, sabar dengan keridhaan hati, ridho kepada ujian tersebut. Teman-teman
teman-teman jika ada yang bertanya ataupun sharing, silakan ditulis di kolom komentar. Nanti Ustadz Muslihin akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh teman-teman semua. Ya, ini ada yang baru join, Mbak Insania Butik. Halo Mbak, ini menarik sekali Ustadz. Jadi kenapa program Mindful Quran ini kita mulai? Kita ingin sekali belajar bersama-sama untuk lebih mindful dan lebih dekat lagi dengan Al-Quran sebagai kitab suci kita, sebagai pedoman hidup yang bisa kita jadikan acuan gitu kan, dan panduan dalam kita mengarungi kehidupan di dunia ini yang apalagi sekarang eranya itu luar biasa ya Ustadz ya. Eranya itu udah era yang wow gitu, banyak sekali perubahan-perubahan dunia yang begitu cepat dan sangat-sangat drastis gitu perubahannya gitu, cepat sekali, apalagi dengan sosial media yang sekarang itu informasinya itu lebih mudah dan lebih cepat diaksesnya gitu kan, sehingga banyak sekali anak-anak muda sekarang itu terkena bahasanya kesehatan mental ya. Jadi sering tadi mudah membanding-bandingkan diri, mudah insecure. Nah, itu semuanya tadi yang kata Ustadz bilang itu udah ada dalam diri kita ya. Cuman bagaimana kita mengelola itu semuanya supaya kita tidak terjebak pada situasi-situasi yang itu. Ya. Iya, jadi harus bisa dikelola memang kan. Ya. Mungkin di pembahasan-pembahasan lain yang nanti kita akan bahas ya. Apa mana hamun, ada mana gelisah ya tuh. Aduh gimana nanti ya gitu ya. Ya. Dan ya itu hal yang memang harus kita obati ya bersama-sama ya. Sebagai sama manusia atas dasar kemanusiaan ya harus kita saling bantu ya, saling support dan sebagainya. Dan ya salah satu penyebabnya ya tadi dunia yang begitu cepat gitu kan. Perubahan dunia yang begitu cepat, informasi yang begitu cepat masuk ke ke kepala kita gitu kan, sehingga kita tidak bisa memilih dan memilih gitu. Dan yang terutama kita nggak punya tujuan spiritual sih. Jadi tujuan kita yang terbatas sehingga ya kebahagiaan kita juga terbatas. Tapi ketika tujuan kita itu unlimited ibaratnya atau beyond ya, bersifat beyond everything itu, maka kebahagiaan kita juga akan beyond. Makanya salah satu cara kita menghadapi ya dunia yang penuh dengan hal yang luar biasa ini ya kita harus berusaha bisa mengenali jati diri kita sendiri ya, jati diri terus mengenali tujuan kita hidup dalam dunia ini ya. Dan pada saat itu sebagai orang yang beriman ya kita harus mengetahui dari mana kita, untuk apa kita, dan akan kemana kita. Wow. Nah, hal-hal sederhana itu sebenarnya yang hilang dari kita dan membuat kita gelisah. Kita sudah tidak mempertanyakan diri kita sendiri dan kita malah asing dari diri kita sendiri. Karena kita banyak di-drive oleh orang lain. Ya kan? Jadi yang kita nggak pernah biasa pakai eyeshadow, tapi lihat orang pakai itu, kita pakai. Kita nggak pernah makan junk food atau merek junk food A, B, C, D, orang lain makan enak, kita ikut makan. Jadi kita nggak punya jati diri sendiri. Diri kita di-drive oleh orang lain. Jadi kayak kita ikut hanya ikut tren-tren aja gitu kan. Nah, itu yang membuat kita lelah. Jadi orang punya boba 4, 5, 6, kita pengen punya boba 4, 5, 6 gitu. Jadi itu yang membuat kita menjadi tidak bahagia. Yang mana kita ingin meraih kebahagiaan, tapi karena persepsi kita terhadap kebahagiaan tadi atau imajinasi kita yang salah, maka kita terjumus malah dalam kesengsaraan yang double-double atau berlipat ganda. Seperti itu. Iya, luar biasa sekali Bang Ustadz Muslihin ini. Ya Ustadz. Oke.
Ya, teman-teman, mungkin belum ada yang bertanya untuk malam hari ini, nggak apa-apa. Nanti kita bisa lanjutkan di IG Live berikutnya ya Ustadz ya, karena Ya, insya memang Allah. ini sangat menarik sih tentang bagaimana ayat 155 ini, karena kita sering kali dan pasti setiap hari kita itu mendapatkan sesuatu yang mungkin tidak nyaman buat kita gitu kan, dalam berbagai macam bentuk gitu. Tapi kita kadang-kadang lupa tadi kita belum termasuk orang-orang yang sabar gitu. Akhirnya apa, kita complaining dan kita cenderung juga membanding-bandingkan apa yang kita hadapi dengan orang lain ya, apalagi dengan bantuan medsos yang wow gitu kan. Kok si dia itu hidupnya sekarang enak banget, kok aku kok kayak gini ya gitu kan, kena ujian terus gitu. Nah itu kan membuat kita itu jadi tadi kurang sabar ya Ustadz ya. Iya. Dan kita tidak bisa melihat bahwa apa yang terjadi pada diri kita itu sebagai bentuk kasih sayang Allah. Allah memanggil kita untuk kembali kepadanya, sehingga kita bisa menerima diri kita, menerima apa yang sudah terjadi kepada kita gitu, dengan kelegaan hati dan keridoan tentunya. Ya disitulah memang Tuhan menyimpan misteri ya di balik tadi ujian tadi itu ya. Bahkan ada orang ketika menghadapi segala sesuatu ya, mau kenikmatan apa itu atau ujian lah ibaratnya kan, maka ada yang sabar, bahkan mereka bukan sabar tapi syukur. Wow. Syukur, dan ada juga malah bahagia, dan ada juga bangga. Saya dikasih ujian ini, ada pada level itu. Dan kalau nggak ada ujian itu, manusia itu pasti akan hampa, banyak bunuh diri. Ada orang malah pada posisi ketika dia mendapatkan kenikmatan terus kayak nggak ada ujian dan sebagainya, dia bilang, kok saya takut ya, kok saya nggak ada apa-apa ya, saya takut terjadi apa-apa. Jadi ada orang yang malah gelisah gitu ketika dia pada posisi enak terus gitu kan, atau pada posisi nyaman, kok saya nggak ada apa-apa ya. Jadi orang gelisah gitu. Nah jadi ya tadi harus kita pahami bahwa saya alhamdulillah nggak pernah dapat ujian, cobaan apa. Ternyata ya bisa jadi ujian kamu ada kenikmatan mutu sendiri. Saya alhamdulillah makan enak-enak, nggak pernah makan enak-enak ya. Kalau kamu nggak sadar kalau itu adalah ujian, ya bisa jadi makan enak itu nanti bisa jadi penyakit yang malah nanti efeknya fatal gitu kan. Betul. Ya jadi ya kita diajarkan untuk di sini ya selalu melatih kesadaran kita ya. Kesadaran kita bahwa apapun yang kita terima, apapun yang kita jalani itu adalah tujuannya untuk mengingat Allah. Tadi kenikmatan kita dapatkan, bisa nggak kita bersyukur gitu. Ini selalu saya sampaikan dan sering saya sampaikan ya, bahwa sering saya obrolin lah ibaratnya. Jadi kayak misalnya kita nggak pernah nanam padi, tapi tiba-tiba nasi udah ada di hadapan kita, ya kan? Kita nggak pernah nyata uang, tapi kita bisa gunakan uang untuk berbelanja. Kita nggak pernah ternak ayam petelur, tapi kita bisa makan telur. Itu kan kenikmatan luar biasa yang kita nggak sadari dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita bayangkan kalau Allah menstop orang yang jualan yang nanam padi itu, nggak mau mereka jual padinya, nggak bisa makan nasi kita. Nah, makanya kata Ibnu Arabi itu beribu tangan yang luar biasa yang sampai pada kita. Makanya kalau kita nggak bersyukur, ya berarti kita nggak lulus ujian tadi. Ada kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan. Seperti itulah. Kurang lebih. Jadi ketika kita dikasih ujian, ya sikap kita adalah sabar, dan kalaupun kita dikasih kenikmatan, itu bisa jadi adalah bentuk lain dari ujian ya Ustadz ya, yang itu ujian yang berbeda. Iya, jadi kita juga tetap harus bersyukur seperti itu, sehingga kita tidak terlena. Dan tadi ayat ini ditutup dengan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, bahwa sesungguhnya apapun, mau kebahagiaan yang menimpa kita atau kesedihan yang menimpa kita, itu semua adalah milik Allah, dan hanya kepada Allah kita itu semua akan dikembalikan. Luar biasa sekali Ustadz untuk penjelasannya hari ini, dan sudah menunjukkan 1 jam. Kita sudah berdiskusi dan 1 jam lebih kayaknya, 1 jam lebih. Mentadabur surat Al-Baqarah ayat 155 ini ya. Semoga apa yang kita pelajari bersama Ustadz Muslihin bermanfaat, dan teman-teman bisa nanti bergabung dan
kalaupun ada yang mau ditanyakan, sangat welcome untuk ditulis di kolom komentar itu ya. Baik Ustadz, terima kasih untuk hari ini, penjelasan luar biasa sekali. Terima kasih kembali. Ya, semoga kita bisa mengaplikasikan apa yang sudah kita ketahui, sudah kita pelajari bersama Ustadz dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik, terima kasih juga teman-teman yang sudah hadir, sudah ikut menyimak di IG Live kita. Semoga kita bisa bertemu lagi di IG Live berikutnya. Ya, terima kasih Ustadz. Oke, sama-sama. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.